Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Izzatul Islamia. Saya dari kelas 5B Pendidikan Matematika. Di sini saya ingin menjelaskan sedikit mengenai aplikasi GeoGebra. Apa sih aplikasi GeoGebra itu? Aplikasi GeoGebra merupakan aplikasi matematika dinamis yang dibentuk dengan menggabungkan ilmu geometri, aljabar, dan kalkulus dan berfungsi sebagai alat bantu untuk mengatasi kesulitan dalam mempelajari matematika, khususnya pada bahan geometri dan bangun ruang. Aplikasi GeoGebra ini dikembangkan oleh Marcus Hoheri-Walter di Universitas Florida Atlantic. Aplikasi ini dikembangkan semenjak tahun 2001. Fungsi GeoGebra diantaranya itu untuk mendemonstrasikan atau memvisualisasikan konsep-konsep matematika khusus yang membutuhkan ketelitian tinggi, ibarat halnya grafik, serta sebagai alat bantu untuk mengkonstruksikan konsep-konsep matematika. Program GeoGebra melengkapi banyak sekali jenis software atau aplikasi yang ada pada komputer untuk mempelajari aljabar maupun geometri yang telah ada, ibarat Drift, Maple, Multipad, Geometris, Sketchpad, atau Cabri. GeoGebra 3D memperlihatkan kesempatan yang efektif sebagai pengembangan lingkungan mencari ilmu online interaktif yang memungkinkan siswa mengeksplorasi banyak sekali konsep-konsep matematika. GeoGebra juga membantu siswa untuk memahami konsep-konsep matematika yang membutuhkan ketelitian tinggi. GeoGebra memudahkan siswa untuk menciptakan grafik dari persamaan yang sulit digambarkan secara manual. Ini adalah tampilan awal dari GeoGebra. Yang panah paling atas yaitu merupakan baris input untuk memasukkan perintah yang diinginkan. Kemudian yang kotak-kotak itu media penampilan gambar grafik. Yang FX itu untuk menampilkan fasilitas simbol-simbol fungsi. Kemudian alpha beta jika diklik untuk menampilkan fasilitas simbol huruf klik dan fasilitas pengetikan simbol yang digunakan dalam baris input. Dan sebelah kanan pojok yang X itu jika diklik untuk tidak menampilkan fasilitas simbol. Panah paling atas ketika kita mengklik titik hijau, maka titik hijau akan menghilang. Dan bila kita klik titik merah, maka klik garis grafik berwarna merah juga akan menghilang. Kemudian garis 3, jika diklik akan muncul pada gambar seperti file, new, open, save. File itu untuk membuka file itu filenya, kemudian new itu untuk membuat file baru, open untuk membuka file yang telah disimpan, dan save untuk menyimpan file. Perhatikan titik A dan B dalam garis input yang diberikan oleh gambar. Titik 3 pada gambar di samping, jika diklik akan menampilkan akan menampilkan duplikat, hapus, dan pengaturan. Duplikat itu untuk menggandakan objek dan hapus untuk menghapus objek. Kemudian ketika kita klik pengaturan, maka akan muncul tabel baru atau akan muncul icon baru ini. Itu untuk mengubah format objek dan mengubah warna objek. Di GeoGebra banyak sekali fitur yang ada. Yang pertama itu fitur yang panah atau fitur move, itu untuk menggerakkan tabel, menggerakkan grafik atau grafik 3D-nya. Kemudian ada yang titik A, itu fitur yang pertama. Fitur pertama ini memiliki titik baru, memiliki fungsi titik baru, terus kemudian titik pada objek, kemudian membuat perpotongan dua objek, membuat titik tengah atau pusat, dan menggunakan lepaskan titik. Kemudian fitur yang kedua itu ada
membuat garis yang melalui dua titik, membuat ruas garis di antara dua titik, untuk membuat ruas garis dengan panjang tetap, kemudian membuat sinar melalui dua titik, membuat vektor di antara dua titik, dan membuat vektor dari titik. Fitur yang ketiga, kita bisa membuat perpendicular line, garis sejajar, garis bagi sudut, kemudian ada garis singgung, garis polar atau diameter, dan kita bisa membuat ruas. Kemudian fitur yang keempat, kita bisa membuat poligon dan segi n beraturan. Fitur yang kelima banyak sekali nih ya, lumayan. Kita bisa membuat lingkaran dengan sumbu melalui titik, lingkaran dengan titik tengah, jari-jari dan arah, lingkaran melalui 3 titik. Kemudian kita bisa membuat busur sirkular dengan pusat melalui 2 titik. Kemudian kita membuat busur melalui 3 titik, membuat sektor sirkular dengan pusat melalui 2 titik, sektor melalui 3 titik, membuat elips, membuat hiperbola, parabola, dan konik melalui 5 titik. Kemudian ada yang fitur yang keenam, yaitu untuk memotong dua permukaan. Fitur yang ketujuh ini kita bisa membuat bidang melalui 3 titik. Kemudian kita bisa membuat bidang, kemudian bisa membuat bidang tegak lurus dan bidang sejajar. Fitur yang ke-8 ini kita bisa membuat bangun ruang, misalnya prisma, piramida, terus paksa ke piramida or kerucut, paksa ke prisma atau silinder, membuat kon atau kerucut, membuat silinder atau tabung, membuat tetrahedron, kemudian kita bisa membuat cube atau kubus, membuat net atau jaring-jaring, misalnya kita bisa mencari jaring-jaring suatu bangun ruang seperti apa gitu. Kemudian ada surface atau revolution. Selanjutnya kita memiliki fitur yang ke-9. Di fitur yang ke-9 ini kita bisa membuat bola dengan pusat melalui titik atau membuat bola dengan pusat dan jari-jari. Kemudian fitur yang ke-10. Fitur yang ke-10 ini kita bisa mengetahui sudut, kemudian mengetahui jarak atau panjang, kemudian kita bisa mengetahui luas permukaan dari suatu bangun ruang. Kemudian kita juga bisa mengetahui volume dengan cara mengklik bangun ruangnya dan klik volume. Kemudian di fitur yang ke-11 ini kita bisa reflect about plane, refleksi objek pada garis, refleksi objek pada titik, rotate around line, translasi objek oleh vektor, dilatasi objek dari titik dengan vektor. Kemudian ada fitur yang ke-12. Fitur yang ke-12 ini kita bisa menyisipkan teks. Fitur yang ke-13 kita bisa rotasikan tampilan grafik 3D, kemudian geser tampilan grafik, memperbesar, kemudian memperkecil juga bisa. Kemudian bisa menampilkan atau menyembunyikan objek, menampilkan dan menyembunyikan label. Kemudian ada salin format, menghapus dan tampilkan di depan. Kita akan mencoba menentukan volume benda putar menggunakan aplikasi GeoGebra. Yang pertama, kita input nilai fungsinya, kemudian akan muncul pada layar GeoGebra grafik linear dan grafik 3D-nya. Yang di tengah itu merupakan grafik linear yang tanda panah, dan yang kanan dan sebelah kanannya itu adalah grafik 3D-nya. Kemudian kita klik fitur slider, kemudian kita klik sembarang, maka akan muncul tampilan seperti di bawah ini ya. Kita bisa menulis slidernya itu alfanya sama dengan 45 derajat. Kemudian angle-nya kita klik angle dan minimalnya 0, maksimal 360, serta increment-nya 5 derajat. Kemudian kita klik OK, maka akan muncul alfa sama dengan 45 derajat. Ketika kita bisa menggeserkan alfanya mendekati 0 atau menjauh atau mendekati 360 derajat. Kemudian setelah itu kita input pada bagian tanda panah hitam ini sesuai dengan yang ada di gambar.
kita enter. Kemudian untuk lebih jelas kita melihat grafik 3D-nya, kita bisa meng-close grafik linearnya dengan cara klik titik 3 yang ada pada panah hitam, kemudian kita klik close. Maka akan hilang grafik 3D-nya, akan hilang grafik linearnya. Maka akan terlihat grafik 3D dengan jelas. Dan kita bisa memutar dengan cara memainkan alpha atau slider yang tadi mendekati 0 atau 360 derajat. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.